Bentar lagi mau hujan nih. Yang gak aku lupa adalah kita pernah syuting di satu tempat yang kayaknya bener-bener horor banget, angker banget karena 20 tahun gak ditempatin. Dan Meta itu adalah tipe sahabat yang selalu melihat segalanya dari sisi negatifnya. Halo, aku Dinda Kanya Dewi. Aku berperan sebagai Meta di film terbaru Hanya Namamu Dalam Doaku. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tegang loh ini loh. Somat Jiji. Ini Mili Mamet. Betul. Yeay! Bener ya? Benar, boleh diperagain dong waktu itu seperti apa? Somat Jiji. Lagi cantik. Somat Jiji. Ya bener! Yeay! Berpartisipasi di film Mili Mamet yang merupakan sebuah universe dari AADC itu merupakan sesuatu yang luar biasa buat aku karena film Ada Apa Dengan Cinta itu kan bener-bener membekas ya buat aku, apalagi yang besar dan masa ABG-nya di tahun 2002 gitu. Dan begitu ditawarin bahwa ada spin-off Mili Mamet yang mana adalah karakter dari AADC dan salah satu karakter favoritku juga di AADC, itu kayak apa ya, kayak mimpi yang menjadi kenyataan gitu. Ya walaupun aku nggak main di film AADC-nya, tapi paling nggak aku ada hubungannya sama Pak Mamet sama Bu Mili. Berarti kan sebentar lagi kemungkinan aku bisa berhubungan sama Rangga. Ya kan? Bisa. Nah karakter itu sebagai Lela. Lela itu adalah dia pegawai pabrik yang dimiliki oleh bapaknya Mili, yang dimana Mamet kerja di situ gitu. Jadi aku sebagai ece-ece pabrik yang lumayan gengges lah di situ kita. Set. Bentar lagi mau hujan nih. Tapi aku lupa. Tapi aku tahu ini film apa. Oh, Hangout. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tunggu. Oke, adegannya gini ya. Bentar lagi mau hujan nih, tapi aku lupa dia pokoknya aku tahu adegannya. Ada film gini nggak? Bener nggak? Ntar lagi mau hujan. Lu bisa ngambil pakai. Benar. Iya, itu karakterku di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Hangout itu semua karakternya menggunakan nama asli. Jadi aku pun di situ sebagai Dinda Kanya Dewi. Tapi karakternya bukan karakter asli kita, tapi kita cuman mewakili karakter yang dibuat sama Dika. Jadi kayak misalnya aku adalah seorang aktor sama seperti aku, tapi di twist dikit dia aktor FTV, tapi yang ternyata di kehidupan aslinya sama kehidupan di depan kameranya tuh berbeda banget gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya artis, aktor itu kan semuanya yang kelihatannya kayak wah cantik, rapi, bersih gitu kan. Padahal di kehidupan nyatanya dia sangat jorok. Jadi gitu. Itu menyenangkan sih syuting Hangout, salah satu jadi pengalaman syuting aku yang tidak pernah terlupakan karena kita pernah 10 hari ada di gunung tanpa sinyal sedikit pun. Jadi bersepuluh itu kerjanya ngegosip terus tiap hari. Toxic. Oke. Kartu ketiga. Oke. Salma baik-baik ya di sini. Jaga bayinya, jangan capek-capek, sama jangan banyak pikiran. Oke. Ini dari film Dasim. Yeay, aku jadi teh dia. Oke. Ini dialognya gini. Salma baik-baik ya di sini. Jaga bayinya, jangan capek-capek, sama jangan banyak pikiran. Kita teteh dia. Salma baik-baik ya di sini. Dijaga bayinya, jangan capek-capek, sama jangan banyak pikiran. Betul. Ya, jadi di Dasim itu aku memerankan peran sebagai Teh Diah. Dia sosok
tetangga yang kelihatannya baik, perhatian, padahal sebenarnya dia Saiton Nirojim gitu. Jadi ternyata dia adalah titisan dari jin Dasim pengganggu rumah tangga. Jadi kalian hati-hati sama tetangga kalian, siapa tahu ada yang keteh dia. Momen yang paling aku ingat adalah kebetulan untuk pertama kalinya di situ aku menjadi karakter sebuah entitas ya, atau jin gitu. Karena di situ aku bertransformasi menjadi jinnya juga. Mungkin lebih ininya yang nggak aku lupa adalah kita pernah syuting di satu tempat yang kayaknya bener-bener horor banget, angker banget karena 20 tahun nggak ditempatin, sampai akhirnya kita masuk di sana buat syuting. Dan kata anak-anak art emang di sana tuh sehoror itu. Cuman alhamdulillahnya karena aku menjadi jin dan aku menggunakan soft lens, aku bermake up juga seperti setan, aku tidak mengalami pengalaman horor ataupun perasaan ngeri ketika syuting di tempat yang sudah 20 tahun gak ditempatin itu, karena buram lebih tepatnya. Aku nggak ngeliat apa-apa selama syuting. Oke. Ini kayaknya aku ingat. Kamu mau belanja lele juga? Ini kawin kontrak bukan sih? Hah? Bener nggak sih? Iya nggak? Kamu mau belanja lele juga? Gitu. Apa Kang? Ya Allah, suara gue. Lagi belanja lele ya? Kamu mau belanja lele juga? Ih, bener. Hebat. Iya, di situ aku berperan sebagai Isah. Dia adalah kembang desa yang belum pernah ternodai oleh pengaruh apapun, suci murni dan bersih. Dan pengalaman yang paling menarik adalah itu sebenarnya bukan film pertamaku kayaknya, itu film kedua aku. Cuman waktu syuting Kawin Kontrak itu kita masih menggunakan roll film. Jadi masih menggunakan roll film seluloid ya, roll film. Jadi itu pengalaman pertama dan terakhir aku syuting menggunakan roll film. Jadi benar-benar yang mungkin nggak akan pernah aku alamin lagi sampai sekarang gitu ya. Entah apakah akan ada filmmaker gila yang mau menggunakan film lagi apa enggak. Cuman kayaknya itu pengalaman pertama dan terakhirku gitu. Karena momen ketika merasakan latihan berulang-ulang kali karena nggak boleh miss dari fokus kameramen, atau misalnya ketika kamera roll terus ngedenger bunyi roll film muter krrrr. Nah itu deg-degannya luar biasa. Jadi termasuk pengalaman yang kayaknya nggak mungkin aku bisa dapetin lagi di zaman digital seperti ini gitu. Oke, yang terakhir. Oke. Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Ini dari kitab Si Jin dan Iliyin. Betul. Ya, ini masih baru nih, jadi masih ada di pikiran. Oke. Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Bibirnya harus agak keriting dikit. Apa ini? Mau dikasih KTT? Ini kenapa kamu dapat dari Yono? Kamu sama aja kayak ibu kamu. Nah, ya itu di kitab Si Jin dan Iliyin aku berperan sebagai Laras. Dia adalah orang yang ganggu banget lah pokoknya gitu kan. Kerjaannya cuma ngomel-ngomel, sok bener, sama ringan tangan dan ringan bacot. Dia suka nyap-nyap dan ya dia pantas lah untuk disantet. Momen yang paling aku ingat selama syuting adalah ini adalah film dengan adegan kesurupan terlama yang pernah aku alamin karena berhari-hari. Jadi dan ada fase-fasenya gitu. Jadi tapi itu seru sih, itu seru banget. Jadi mungkin yang memorable di aku itu, dan ini salah satu film yang menurutku aku paling nyaman syutingnya karena semua lawan mainnya sangat top markotop dan asik lah sama syuting kita. Justru itu yang bahaya. Yang dulunya cinta monyet,
biasanya abis reuni jadi monyet beneran. Karakter aku di sini aku sebagai Meta. Jadi Meta itu adalah sahabat dari Hanggini. Hanggini yang diperankan oleh Teh Nirina Zubir. Dan Meta itu adalah tipe sahabat yang selalu melihat segalanya dari sisi negatifnya. Jadi dia selalu curigaan aja sama orang. Terus dia ini lumayan sumbu pendek dan gampang banget cepet cepet bereaksi sama sesuatu yang dia lihat tanpa dia proses dulu gitu. Jadi lumayan reaktif. Jadi si Meta ini hampir seperti kompor dalam persahabatan gitu. Tapi sebenarnya niatnya baik karena niatnya dia sayang sama Hanggini. Cuman mungkin caranya dia yang agak salah karena kalau misalnya dia ngomong dia lebih asbun gitu. Ngomong dulu baru dia mikir gitu loh gitu. Jadi ya gitu, dia lumayan reaktif tapi sebenarnya dia baik gitu. Sobat Kuy, jangan lupa untuk menyaksikan film Hanya Namamu Dalam Doaku yang sudah tayang mulai dari tanggal 21 Agustus 2025 ini. Ajak semua yang terkasih dan tercinta untuk ke bioskop sama-sama. Bye-bye.